Legend of the Great Sage. Chapter 556. Gu Yanying berkata dalam hati. Dia memandang Li Qingshan dan tertegun sejenak. Tanpa ragu-ragu, dia dengan keras meninju kekosongan di depannya. Sangat sulit untuk mengenai musuh, tapi mudah untuk dilewatkan. Bagaimanapun, meski itu benar-benar mengenai mayat raja, itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Sebaiknya kita lihat rencana brilian macam apa yang dimiliki wanita burung ini. Sepertinya aku merusak sesuatu. Li Qingshan samar-samar bisa mendengar suara sesuatu yang pecah. Suaranya sangat kecil, seperti dengungan nyamuk. Tetapi ketika dia tenang dan mendengarkan dengan seksama, rasanya seperti langit runtuh, mengguncang jiwa. Kekosongan tak berbentuk itu seperti barang pecah belah transparan. Retakan hitam menyebar ke seluruh kehampaan seperti jalinan sambaran petir. Mereka menghilang dalam sekejap seperti kilat. Tangan Raja Mayat yang layu diselimuti oleh energi mayat yang melonjak. Ia meluncur melintasi langit seperti awan hitam dan kemudian jatuh, mengabaikan gelombang kejut sama sekali. Sepertinya tidak ada gunanya. Saat Li Qingshan berpikir, dia melihat sepotong awan hitam di atas kepalanya tiba-tiba terpotong. Begitu halus dan lurus seolah-olah ada yang mengukurnya dengan penggaris. Tanpa suara, ketiga jari seukuran pilar itu pecah dan jatuh dari langit. Li Qingshan membalikkan tubuhnya dan menghindari beberapa jari. Dia melihat permukaan potongannya halus dan rapi, melebihi senjata dewa manapun. Dia juga bingung, apa yang terjadi. Melihat ke langit dengan hati-hati, dia melihat bahwa meskipun retakan yang disebabkan oleh gelombang kejut telah menghilang, masih ada jejak hitam tipis dan panjang yang tersisa di langit. Karena terlalu tipis dan kecil, jika tidak diperhatikan maka tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Itu mungkin bahkan tidak sebanding dengan rambut mayat raja, jika dia memiliki rambut. Garis hitam itu bukan hitam biasa atau hitam tinta. Itu sungguh tak terlukiskan, seolah ingin menyedot semua cahaya. Di mata, ada ilusi penglihatan terpotong. Seolah-olah kertas lukisan itu terbelah, semua pemandangan di lukisan itu ikut pecah, tidak peduli apa yang dilukisnya. Kuat atau lemah, karena hal paling mendasar yang menyangga keberadaan mereka telah terpecah. Mungkinkah ini, kehancuran kehampaan? Pukulannya benar-benar menimbulkan efek menghancurkan kehampaan. Petik 2. Dia telah menyusun strategi. Bahkan jika terjadi berbagai macam kecelakaan, mayat raja, yang tidak lepas dari kendalinya, akhirnya mengungkapkan sedikit rasa takut. Segala sesuatu di dunia ini terkandung dalam ruang yang sesuai. Baik itu dunia 9 prefektur atau 6 jalan reinkarnasi. Makhluk hidup dari 6 jalan, mayat, iblis, dan iblis, semuanya harus hidup dalam ruang waktu tertentu. Seolah-olah ada lukisan hanya jika ada kertas. Sudah sangat sulit bagi orang dalam lukisan itu untuk meninggalkan kertasnya, apalagi merobek kertasnya. Itu adalah tugas yang hampir mustahil. Meskipun mayat raja sangat kuat, ia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Itu adalah alam hantu lapar yang terus-menerus melahap dunia lain, dan dia hanya memanfaatkan situasi untuk memimpin. Ciptakan beberapa faktor yang menguntungkan dan dapatkan beberapa manfaat. Dia harus menggunakan mata binatang aneh seperti Void Devouring Beast untuk mencapai ini. Hanya para dewa dan Buddha legendaris yang dapat melakukan perjalanan dengan bebas di alam Void, tidak terpengaruh oleh dunia lain. Benar-benar tidak dapat dibayangkan, setan kecil sebenarnya dapat menyebabkan efek seperti itu. Kecuali orang dalam lukisan itu sangat berkuasa, orang dalam lukisan itu dapat meninggalkan lukisan itu dan naik ke dunia yang lebih tinggi. Ini disebut kenaikan. Tapi itu tidak mungkin. Kalau tidak, itu adalah kekuatan yang dimilikinya. Itu adalah tingkat kultivasi yang sangat tinggi, kekuatan yang sepenuhnya melampaui dunia ini. Li Qingshan melihat tangannya sendiri, juga agak tidak percaya. Saya tidak menyangka bahwa setelah mengembangkan transformasi iblis sapi ke lapisan kelima, tremor iblis sapi akan memiliki kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran memasuki lautan kesadarannya, berhentilah melamun. Alam ini hanyut dalam kekosongan, ditarik oleh dunia 9 provinsi dan alam hantu lapar pada saat yang sama. Alam ini telah menjadi sangat lemah, dan dunia gerbang hantu lapar adalah titik terlemahnya, seperti kelemahan. Itu sebabnya Anda bisa menyebabkan kehancuran seperti itu. Di dunia yang lengkap, seperti 9 provinsi, akan sangat sulit untuk mendapatkan efek seperti itu. Petik 2. Meskipun Gu Yanying mengatakan demikian, dia tidak berani bersikap sombong sedikitpun. Tingkat kekuatan yang dimilikinya begitu tinggi hingga jauh melampaui imajinasi awalnya. Ditambah dengan berbagai transformasi dari terjinya, pertemuan kebetulan ini mungkin tak tertandingi di seluruh 9 provinsi. Bahkan dirinya sendiri pun tidak. Orang harus tahu bahwa dia saat ini hanyalah seorang Jenderal Daemon. Dia hanya berkultivasi dalam waktu yang sangat singkat, dan kendali atas kekuatannya tidak cukup fokus. Jika dia terus maju, dia akan mencapai alam Komandan Daemon, atau bahkan alam Raja Daemon. Raja Daemon dengan kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan kekosongan hanya dengan satu pukulan, bahkan Raja Daemon veteran pun harus menundukkan kepala untuk tunduk. Tidak, seluruh dinasti Sia besar akan gemetar di hadapannya. Jadi begitu, Li Qingshan mengerti, tapi dia tidak kecewa. Sebaliknya, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia meraih udara dengan kedua tangannya, dan kekuatan getaran terus terakumulasi dan terjalin di antara kelima jarinya. Mereka seperti dua kepompong hitam, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Hanya ketika dia tidak bisa lagi menekannya barulah dia maju. Mayat raja meraung dengan marah,
dan ketiga jari yang terputus itu tiba-tiba terbang, berputar saat mereka menyerang ke arah Li Qingshan. Li Qingshan merasakan bahaya besar, dan getaran di antara telapak tangannya melonjak, membuatnya terbang. Bum bum bum. Ketiga jari itu meledak pada saat bersamaan di depannya, dan tulang-tulangnya berubah menjadi pecahan yang beterbangan, sementara daging dan darahnya menghujani seperti hujan lebat. Setiap pecahan, setiap tetes hujan mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar, dan kekuatannya tidak kurang dari ledakan 3 inti emas. Li Qingshan mencabut sayap Phoenix-nya, dan seluruh tubuhnya diselimuti api. Dia dengan ganas dikirim terbang 100 km jauhnya, dan hanya setelah terjatuh puluhan kali di udara barulah dia menstabilkan dirinya. Meskipun dia telah menghindari inti ledakan, dia masih terluka parah. Organ dalamnya hancur total, dan otaknya berantakan. Matanya buta, dan telinganya tuli. Tulang-tulangnya terbuka, dan penuh retakan. Mayat raja membuka mulutnya dan memuntahkan semburan hitam ke arah Li Qingshan. Itu seperti naga hitam berbisa, dan mengandung aura kematian yang sangat beracun. Sekali terkena, bahkan api Phoenix pun akan padam, dan tulang harimaunya akan meleleh menjadi genangan cairan mayat. Ini adalah sesuatu yang hanya akan digunakan oleh mayat raja saat bertarung melawan lawan dengan level yang sama di alam hantu lapar. Itu terkait dengan kemajuannya menjadi Corpse Emperor. Cairan mayat ini sangat sulit untuk dikumpulkan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakannya saat ini. Namun, dia tidak mau memberi Li Qingshan kesempatan untuk mendekat. Ayo, Bulan Utara, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, Gu Yanying mendesak Li Qingshan untuk menyerang. Dia mengendurkan kedua jarinya, dan bulu tembus pandang itu melayang keluar dengan lembut. Tampaknya kecepatannya tidak terlalu cepat, dan ia melayang tidak menentu, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di depan mayat raja dan meledak tanpa suara, berubah menjadi lapisan cahaya berbentuk bola. Itu terus meluas dan menyelimuti gerbang hantu lapar. Itu seperti tanah di bawah terik matahari, dan pemandangan di dalamnya melengkung dan berubah. Mayat raja bingung, tetapi tidak merasakan bahaya atau batasan apapun. Ia hanya bisa menganggapnya sebagai pengalih perhatian. Adik Kingsan, terserah padamu. Suaranya memasuki lautan kesadaran Li Qingshan, membawa tawa yang tidak jelas. Bahkan di saat kritis ini, dia masih santai dan tenteram. Bahkan dalam menghadapi hidup dan mati, dia tetap riang seperti angin. Lihat aku, Li Qingshan mengatupkan giginya dan tertawa kejam. Angin menderu di belakangnya dan nyala api melonjak. Ledakan, dia seperti meteor yang menyala-nyala, menyeret ekor api yang panjang di belakangnya saat dia menyerang mayat raja melawan cairan mayat yang seperti naga beracun. Dari jauh, cairan jenazah tampak sangat kecil, namun jika didekati, tampak seperti sungai yang bergelombang dan mengalir deras. Raungan, tawa aneh, dan tangisan hantu terdengar ke segala arah. Mayat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya menari dengan kacau di luar wilayah kekuasaan. Penampilan mereka dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang, dan beberapa bahkan lebih besar dari mayat raja. Aura yang sangat besar sepertinya ingin menembus domain tersebut, mengejutkan semua orang. Saat alam hantu lapar akan turun, entah mereka mengelak atau tidak, hanya kematian yang menunggu mereka. Sayap angin dan api semakin membara, menerangi langit. Mereka mengabaikan sosok di sekitar mereka, mengabaikan cairan mayat di depan mereka, dan langsung menuju mayat raja. Pada saat genting, sesosok tubuh berkulit putih melompat ke bahu Li Qingshan. N kecil mengibarkan spanduk laut darah, dan sungai darah yang lebih besar lagi menderu-deru, mengalir ke dalam cairan mayat seperti naga darah. Kedua naga itu bertarung sengit di udara. Naga beracun itu terus menerkam, ingin menyerang Li Qingshan. Namun, naga darah itu dengan kuat menjeratnya. Darah dan air jenazah berceceran terus-menerus, mengeluarkan asap merah tua. Li Qingshan terus maju, bahkan tidak melihat pertempuran sengit di atasnya yang menyangkut hidup dan matinya. Dia melihat lurus ke depan, dan ke depan lagi. Pasir kuning beterbangan di belakangnya. Sebelum dia bisa mendarat, dia sudah berada beberapa kilometer jauhnya. Mayat raja merasa terancam. Mengabaikan habisnya cairan mayat, ia meludah sekuat tenaga. Naga beracun itu melolong, menghancurkan naga darah itu dan berputar ke bawah. Ketika Li Qingshan masih berada 5 kilometer jauhnya dari gerbang hantu lapar, sosoknya berhenti sebentar. Lututnya sedikit ditekuk, dan dia mengangkat tangan besinya tinggi-tinggi. Gelombang kejut muncul di bawah kuku besinya. Raungan liar, naga beracun itu meleset. Li Qingshan melesat seperti bola meriam, tinjunya menghantam ruang yang terdistorsi. Ledakan, ruangan itu bergetar hebat. Dengan tinjunya sebagai pusatnya, retakan hitam menyebar dengan cepat, menutupi langit di atas gerbang hantu lapar. Ruang yang terdistorsi dan ilusi itu seperti bumi yang kering, retak sepotong demi sepotong. Berbeda dengan retakan kecil tadi, terdapat banyak jurang hitam. Kata-kata, penghancuran ruang, tanpa sadar muncul di benak Li Qingshan. Jika tidak akan ada cara untuk menggambarkan pemandangan di hadapannya. Tidak, mayat raja meraung dengan marah. Ia benar-benar menarik kakinya keluar dari gerbang hantu lapar dan menerjang Li Qingshan, seperti gunung Tai yang runtuh, tak terhentikan. Li Qingshan telah menghabiskan sisa ki dan kekuatan daemonnya. Dia kembali ke ukuran orang normal, mengangkat kepalanya untuk menyaksikan mayat raja menyerangnya. Bahunya tiba-tiba menegang. Melihat ke belakang,
Gu Yanying seperti elang yang menerkam kelinci, menggenggam bahunya dan membawanya tinggi ke langit. Tangan besar dan layu itu terulur dan mengulurkan tangan dengan keras, langsung mengejarnya. Itu sebenarnya lebih cepat dari Gu Yanying. Jantung Li Qingshan juga berdebar kencang, tapi dia mendengar Gu Yanying berkata, "Jangan khawatir." Melambat, dia berbalik untuk melihat. Ujung jari tajam dari tangan yang layu itu tiba-tiba berhenti saat hendak menyentuh wajahnya. Dia tersenyum tipis, sepertinya kita memenangkan babak ini. Mayat raja membeku di tempat, menunduk tak percaya. Tubuhnya mengikuti celah di kehampaan dan berserakan, seperti puzzle yang pecah. Bahkan kepalanya telah dipotong menjadi beberapa bagian. Chapter 557. Li Qingshan menebak bahwa bulu transparan Gu Yanying awalnya memiliki kemampuan untuk menembus domain. Ketika meledak di atas gerbang hantu lapar, kekuatannya menyebar secara merata di wilayah ruang angkasa ini, membuat ruang tersebut semakin rapuh. Itu sebabnya dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Terima kasih. Tidak masalah. Di alam hantu lapar, ejekan tajam dan dengusan dingin yang menghina terdengar seperti air pasang. Sepasang mata hijau bersinar dengan keserakahan dan keinginan saat mereka menatap mayat raja yang telah dipotong-potong. Seolah-olah mereka tidak sedang melihat mayat yang dikeringkan, tetapi orang-orang yang telah kelaparan selama 3 hari sedang menatap meja makanan lesat. Pada saat ini, potongan-potongan tubuh raja mayat semuanya terbang ke udara, bersatu kembali. Ia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Sebenarnya ia masih hidup. Raja hantu perut hampa melompat dari tanah. Mulutnya melebar hingga tingkat yang luar biasa, seperti tas besar yang menganga. Itu menyedot mayat raja dengan liar. Ratu Kegelapan yang telah mempersiapkannya sejak lama akhirnya mengambil tindakan. Mayat Ki mengalir keluar dari berbagai luka di tubuh raja mayat, tersedot ke dalam mulut raja hantu perut hampa. Perut raja hantu perut hampa membengkak seperti sedang hamil 10 bulan. Sosoknya menjadi semakin terkonsolidasi, dan auranya menjadi semakin kuat. Mayat raja akhirnya menjadi ketakutan. Ia mengayunkan lengannya dengan liar, berjuang mati-matian, tapi ia tidak mampu menghentikan auranya agar tidak bocor. Li Qingshan sedikit terkejut. Gu Yanying menjelaskan, alasan mengapa alam hantu lapar disebut alam hantu lapar adalah karena hanya dengan terus-menerus melahap mayat dan hantu di sana dapat terus tumbuh lebih kuat dan bertahan hidup. Lihat, raja mayat lebih suka berjuang di sini daripada kembali ke alam-alam hantu lapar. Masih ada peluang untuk bertahan hidup di sini. Mundur adalah nasib terpecah belah dan dilahap. Petik 2. Ada pemikiran lain yang tidak disebutkan oleh Gu Yanying. Kekuatan Ratu Kegelapan pasti akan tumbuh drastis setelah melahap raja mayat kali ini, dan budidayanya telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi kedua sejak lama. Jika dia menyelesaikan simpul di hatinya dan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, dia akan sangat yakin dengan situasi di Provinsi Hijau. Situasi di Provinsi Hijau akan berubah lagi. Api samadi dari tulang putih menyapu, menyelimuti mayat raja dengan kuat dan memutuskan bagian terakhir dari kehidupannya. Mayat raja terluka parah dan ditekan oleh raja hantu perut hampa, sehingga tidak bisa lagi menghentikan penyebaran api. Tulang-tulang yang patah itu segera tersulut, dan dalam sekejap mata, terbakar menjadi api yang sangat besar. Ratu Kegelapan dan N kecil saling bertukar pandang dari jauh. Mereka membagi dan melahapnya, membunuh mayat raja sepenuhnya. Ah, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa, mayat raja mengeluarkan erangan terakhir. Dia tidak menyangka akan mati di dunia seperti itu. Mati di tangan sekelompok orang seperti itu. Api dari kerangka mayat raja sangat terang dan jernih. Jelas, mereka tidak bisa dibandingkan dengan mayat jenderal atau komandan mayat biasa. Little N tidak menggunakannya untuk terus menyempurnakan embrio pedang pembunuh Buddha. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengumpulkannya. Ini akan menjadi kunci baginya untuk menembus level kedua. Api putih menyala dengan ganas, menerangi seluruh dunia. Cahayanya bahkan mencapai alam hantu lapar. Suara keterkejutan dan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya datang dari alam hantu lapar. Legenda, api suci putih, tersebar luas di alam hantu lapar. Sekarang, itu benar-benar muncul. Ratu Kegelapan segera menutup gerbang hantu lapar dan mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah benda berwarna putih pucat yang menyerupai penusuk tajam. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar berpelukan di atasnya. Ratu Kegelapan membuangnya, dan benda itu tumbuh hingga 30 meter di udara. Hantu-hantu itu menjadi semakin jelas, seperti pedang besar yang tergantung di udara, menusuk ke arah gerbang hantu lapar secara perlahan dan kuat. Retakan hitam semuanya tertutup setelah bersentuhan dengan pedang besar berwarna putih pucat. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Li Qingshan bertanya, apa ini? Gu Yanying berkata, kunci hantu lapar. Sekte Umbral Yin cukup berani untuk menggunakan kekuatan alam hantu lapar, jadi mereka paling memahami teror alam hantu lapar. Mereka telah menyiapkan banyak cara untuk mencegah gerbang hantu lapar melahap mereka. Ini adalah salah satunya. Namun, Ratu Kegelapan agak khawatir. Jika mayat raja atau raja hantu lain muncul untuk mendukung gerbang hantu lapar, alam hantu lapar akan turun sepenuhnya hanya dalam beberapa detik. Namun, karena keterkejutan dan keraguan mereka terhadap api putih, serta ruang yang hancur di gerbang hantu lapar, tidak ada hantu yang cukup berani untuk segera keluar dan mengambil risiko. Pada saat keraguan-raguan ini, kunci hantu lapar sepertinya ditusukkan ke gerbang hantu lapar. Ratu Kegelapan membubarkan raja hantu perut kekosongan dan mengarahkannya ke kunci hantu lapar.
Dia memeluknya dan memutarnya dengan kuat. Gerbang hantu lapar ditutup dengan cepat. Raungan yang tidak diinginkan terdengar dari alam hantu lapar seperti tsunami. Para hantu merespons satu persatu dan menerjang. Namun, saat kunci hantu lapar berputar, berbagai suara dengan cepat menghilang di kejauhan. Sosok hantu ganas itu juga dengan cepat menjadi kabur. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah lampu hijau yang berkedip-kedip seperti cahaya bintang sebelum meredup dan menghilang. Gerbang hantu lapar ditutup dengan keras. Semua suara dan pemandangan lenyap seketika. Mereka telah dikurung di dunia lain. Gu Yanying bertepuk tangan. Selesai. Tepi mata Marquis of Ruyi memanas. Dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia akan menangis. Perasaan selamat dari bencana sungguh luar biasa. Ratu Kegelapan menoleh ke belakang sebelum melihat ke arah Little N. Alisnya sedikit berkerut, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Tatapan awalnya yang dingin sebenarnya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Meskipun dia belum memperoleh bukti apapun, tidak satu pun tanggapan, dia sudah sangat yakin di dalam hatinya. Feng tidak mempercayai keberadaan N kecil sepenuhnya karena keberuntungan itu. Namun, Ratu Kegelapan dan N kecil pada dasarnya terikat bersama. Kehidupan mereka saling terkait. Itu selalu menjadi ikatan yang tak terlukiskan. N kecil menyimpan embrio pedang pembunuh Buddha dan mengabaikan kekecewaan Ratu Kegelapan. Dia berbalik dan kembali ke sisi Li Qingshan. Li Qingshan juga menghela nafas lega dan menatap ke kejauhan. Yang dia lihat hanyalah kegelapan di luar wilayah tersebut. Bagaimana kita bisa keluar? Gu Yanying berkata, tempat ini telah ditutup oleh mata binatang pemakan ruang angkasa, mengisolasinya menjadi wilayah independen. Namun, selama alam hantu lapar belum sepenuhnya melahapnya, maka kita akan kembali ke 9 provinsi, hanya masalah waktu saja. Benar saja, seberkas warna biru muncul di kedalaman langit. Awan dan kabut suram berangsur-angsur menghilang. Wilayah ini telah menjauhkan diri dari alam hantu lapar, dan kembali ke dunia 9 provinsi. Akhirnya perang tragis ini berakhir. Setelah nyaris lolos dari kematian, mereka berhasil menemukan jalan keluar. Senyuman puas muncul di wajah semua orang. Ratu Kegelapan menatap N kecil untuk waktu yang sangat lama, tapi dia menolak mengatakan apapun sepanjang waktu. Seolah-olah dia memanggilnya untuk kembali dengan tatapannya. Itu dipenuhi dengan emosi rumit yang tak terlukiskan, seperti permintaan maaf, keprihatinan, kelegaan, kesedihan. Dia terus-menerus bergumam di dalam hati, Yuerku, Yuerku. N kecil gelisah. Dia hanya bersembunyi di belakang Li Qingshan dan memeluk kepalanya seolah ingin menutupi telinganya yang tidak ada. Meskipun dia ingin memutuskan masa lalunya, kenangan masa lalu terus melonjak dan menjeratnya tanpa akhir. Itu adalah pengalamannya sebelum dia mulai berkultivasi, dan juga seluruh hidupnya. Memutuskan emosinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang mulia, kedua monster ini ganas. Jika Anda membiarkan mereka melarikan diri dari sini, mereka pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Marquis of Ruyi menatap ke kejauhan, tapi dia diam-diam berkomunikasi dengan indera jiwanya. Harus disebutkan bahwa dia memiliki wawasan yang cukup luas. Jika Ratu Kegelapan mengambil tindakan, Li Qingshan dan N kecil sebenarnya bukanlah lawannya saat ini. Raja Hantu Perut Hampa menjadi lebih kuat setelah melahap aura Raja Mayat, dan dengan reuni ini, simpul di hatinya mulai mengendur juga. Dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan Raja Hantu Perut Hampa yang lebih besar. Saat ini, bahkan jika dia menghadapi kultivator Soul Naschance biasa, Ratu Kegelapan yakin dia bisa melakukan perlawanan. Yang lebih membuat frustrasi adalah Li Qingshan saat ini sangat lemah, terjebak di wilayah tersebut, tidak dapat melarikan diri. Setelah menyaksikan penampilan Li Qingshan dan Little N, Marquis dari Ruyi bertekad untuk membunuh mereka. Kalau tidak, begitu mereka melepaskan diri dari wilayah ini, mereka mungkin akan menjungkir-balikan seluruh komando Ruyi. Mungkin bahkan nyawanya sendiri akan berada dalam bahaya. Ratu Kegelapan membuang muka dan menundukkan kepalanya untuk melihat Marquis dari Ruyi. Ekspresinya kembali dingin dan dia berkata, benarkah? Ya, Marquis dari Ruyi mau tidak mau berbalik dan membungkuk ke arah Ratu Kegelapan. Dia panik di dalam. Dia juga telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia bahkan tidak memahami prinsip melancarkan serangan mendadak. Namun, karena dia cukup berani untuk menyebutkannya secara terbuka, mungkin itu adalah bukti keyakinan mutlaknya. Pada saat yang sama, dia menggunakan akal jiwanya untuk memerintahkan Gu Yanying. Yanying, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Kita harus membunuh kedua Dasmon ini di sini, atau seluruh Markis dari Ruyi, atau bahkan seluruh Provinsi Green, akan berada dalam bahaya. Gu Yanying bersandar di dagunya dengan kipas lipat gioknya dan tenggelam dalam pikirannya. Jika tebakannya benar, permintaannya sungguh mengejutkan. Dia mengerutkan kening. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Li Qingshan bertanya, apa yang terjadi? Yanying, apakah kamu benar-benar akan berkolusi dengan Dasmon? Apakah kamu tidak takut dengan teguran Tuan Hawkgate? Markis dari Ruyi sangat marah. Kenapa dia juga seperti itu? Apa yang terjadi dengan mereka? Bukankah ini akan membuat setan bulan waspada? Dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Gu Yanying mengangkat alisnya, tidak senang. Ratu Kegelapan bertanya dengan acuh tak acuh, menurutmu siapa yang harus aku bunuh terlebih dahulu? Marquis of Ruyi tidak mampu mempertimbangkannya dengan cermat. Dia berkata dengan enggan, saya pikir kita harus membunuh monster kerangka itu terlebih dahulu.
Daemon malang itu, iblis bulan, hanyalah kekuatan yang sudah habis. Yang Mulia tidak perlu mengambil tindakan. Dia telah menghitungnya dengan sangat baik. Aura setan bulan telah menurun hingga batasnya. Selama dia sedikit berhati-hati, menangkapnya tidak akan menjadi masalah sama sekali, sementara monster kerangka itu tidak dapat diduga. Yang terbaik adalah dia membiarkan Ratu Kegelapan mengambil tindakan. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa jika bukan karena mereka, dia pasti sudah mati. Semua pembudidaya lainnya juga menyadari. Perang belum berakhir sepenuhnya. Dengan hilangnya ancaman eksternal, perselisihan internal akan segera terjadi. Konflik utama di dunia 9 provinsi masih antara manusia dan Dasmon. Sekalipun mereka berada di perahu yang sama, pastinya tidak ada rasa kebajikan. Dengan kinerja iblis bulan dan monster kerangka, mereka harus dibunuh di buayan. Mereka semua mengambil senjata, siap menyerang kapan saja. Mereka ingin membalaskan dendam rekan-rekan kultivator yang baru saja dibunuh oleh iblis bulan. Ratu Kegelapan menunduk. Raja Hantu Perut Hampa dengan perutnya yang buncit tiba-tiba menyerang dengan sebuah tamparan, tapi tamparan itu tidak ditujukan pada Li Qingshan atau N kecil, melainkan Markis dari Ruyi di hadapannya. Yang Mulia, sebuah bayangan besar membayangi dirinya. Markis dari Ruyi tidak pernah menyangka Ratu Kegelapan akan menyerangnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan sebelum dia sempat menjawab, dia ditepis seperti lalat, hancur berkeping-keping di udara. Dia sudah mati. Chapter 558. Yang Mulia, kenapa? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua petani. Wajah Han Anguo menunduk saat dia mencengkeram tombaknya dengan kuat. Sarjana berbaju putih mengingat apa yang dikatakan Feng Bukuan ketika dia mengamuk, serta berbagai perilaku aneh Ratu Kegelapan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan saat dia meningkatkan kewaspadaannya. Li Qingshan tidak pernah menyangka Ratu Kegelapan begitu kejam. Dia mengerutkan kening sambil berpikir. Statusnya mulia, tapi membunuh seorang markis yang dianugerahkan oleh kerajaan Xia besar bukanlah masalah kecil. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan semuanya. Ratu Kegelapan segera memberinya jawaban. Setelah membunuh markis dari Ruyi, dia tidak langsung mengingat Raja Hantu Perut Hampa. Kepala Raja Hantu Perut Hampa yang besar dan ganas itu berbalik perlahan, dan tubuh kolosalnya tiba-tiba bergerak, menyerang dengan gagah berani. Hembusan angin menyapu pasir dan menyerbu. Li Qingshan menyipitkan matanya sebelum melebarkannya lagi. Pasir melayang ke udara saat Raja Hantu Perut Hampa mengamuk, melancarkan pembantaian. Itu pada dasarnya membunuh para penggarap inti emas yang tersisa satu persatu dengan satu serangan. Li Qingshan ingin mengatakan sesuatu, tapi sebuah tangan mendarat di bahunya. Melihat ke belakang, Gu Yanyin menatap ke kejauhan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Li Qingshan kembali sadar. Pemandangan terakhir yang dia lihat adalah Han Anguo bergabung dengan tombaknya, menyerang Raja Hantu yang jauh lebih besar darinya. Tatapannya sekuat baja saat tombak lepas dari tangannya, bersiul dan berputar seperti tornado, menusuk tangan besar Raja Hantu dan langsung menuju ke kepala Ratu Kegelapan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang besar, angin mereda, dan pasir pun mengendap. Raja Hantu Perut Hampa mencengkeram tombak itu seperti tusuk gigi. Aura Han Anguo menghilang. Li Qingshan memikirkan seni lautan tanpa batas yang dia praktikkan. Dia meminjam kekuatannya, dan dia juga paman Han Qiongzi, jadi dia merasa berat hati. Ratu Kegelapan mengusap keningnya dengan lembut. Ada tanda merah di sana, tapi selain itu, dia tidak terluka. Dia berbalik. Dia sedingin es, dan gaunnya acak-acakan. Dia melayang di dalam tubuh Raja Hantu Perut Kekosongan, berjalan menuju ketiga Li Qingshan. Noda biru di tengah langit berangsur-angsur meresap. Matahari putih bersinar sebelum jatuh dengan cepat ke arah barat. Langit juga diwarnai dengan warna merah api, segera berubah menjadi biru pekat. Bulan yang sepi tergantung tinggi di langit. Li Qingshan tidak punya waktu untuk mengamati fenomena aneh di langit saat dia berdiri di gurun yang diterangi cahaya bulan. Dong, dong, dong. Raja Hantu Perut Kekosongan berjalan menuju Li Qingshan dan yang lainnya. Dia ingin membunuh semua orang. Li Qingshan menggigil di dalam. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Ratu Kegelapan memiliki kekuatan itu saat ini. Raja Hantu Perut Kekosongan mengulurkan tangannya dan meraih Li Qingshan. Kecepatannya tidak cepat, tetapi auranya terkunci rapat pada Li Qingshan, menutup semua rute pelariannya. Li Qingshan kelelahan. Tidak ada cara untuk mengelak. N kecil melompat keluar dan pedangnya berkilat. Ratu Kegelapan menarik kembali tangannya. Bekas luka pedang muncul di telapak tangannya, dan dia mengepalkannya erat-erat. Dia menoleh dengan dingin. Mata Little N berkedip-kedip dengan nyala api saat dia balas menatapnya. Yang Mulia, ini sudah larut. Kita harus kembali. Gu Yanyin menatap ke langit. Laju perubahan cuaca perlahan melambat. Aku tahu kamu sudah menebaknya. Jika kamu bisa merahasiakan ini, kamu akan mendapatkan persahabatan dengan Sekte Umbral Yin. Ratu Kegelapan menarik pandangannya dan membubarkan Raja Hantu Perut Hampa dengan lambaian tangannya saat dia berkata pada Gu Yanyin. Dia tidak melancarkan pembantaian secara tiba-tiba. Semua kultivator berpikiran jernih, apalagi kultivator inti emas. Masing-masing dari mereka terampil dalam cara-cara dunia. Marquis of Ruyi berasal dari klan bangsawan dan terobsesi dengan rasa takut dan kebencian. Dia gagal melihat perilaku anehnya, tetapi itu tidak berarti kultivator lain juga tidak bisa melihat atau melihat ke dalam dirinya. Membungkam mereka itu perlu.
Sekte iblis seperti Sekte Umbral Yin selalu memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Mereka sama sekali tidak terikat oleh moral atau hukum apapun, dan bertindak sesuka hati. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan rahasia ini, dia mungkin akan mengambil tindakan demi inti emas dan harta karun para pembudidaya ini. Dengan tambahan inti emas, peluangnya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga akan sedikit lebih besar. Adapun Gu Yanying, hubungannya relatif baik dengannya, dan Gu Yanying berdiri jauh dari dunia. Dia bukanlah orang yang disebut jalan yang benar. Dia agak tidak berperasaan, tapi dia tidak kejam. Yang terpenting, dia tidak yakin bisa membunuhnya di sini. Beginilah cara orang-orang dari jalur iblis melakukan sesuatu. Selama mereka dapat meningkatkan budidaya mereka sedikit saja, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak rekan yang mereka bunuh. Menurutnya, para penggarap seperti Markis dari Rui sudah terlalu lama hidup damai. Mereka telah melupakan era ketika para petani saling bertarung dan membunuh. Gu Yanying membungkuk sedikit dan membungkuk dengan anggun. Tolong tukarkan persahabatan ini dengan 3 inti emas. Ratu Kegelapan segera melemparkan 3 inti emas ke Gu Yanying. Salah satunya berwarna putih bersih dan luar biasa. Itu adalah inti emas Markis dari Rui. Gu Yanying menelannya tanpa mempedulikannya sama sekali dan mulai bermeditasi dan menyempurnakannya. Baru pada saat itulah Ratu Kegelapan berhenti khawatir, menghilangkan sepenuhnya niat membunuhnya. Setelah itu, mereka terdiam, diam-diam menunggu untuk kembali ke dunia 9 provinsi. Bahkan Li Qingshan tidak tahu apakah Gu Yanying dan Ratu Kegelapan telah berkolusi satu sama lain melalui indera jiwa. Namun, dari awal hingga akhir, Ratu Kegelapan dan N kecil tidak berkata apa-apa satu sama lain. Hanya ketika langit bersinar barulah pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur cerah. Kecepatan fluktuasi matahari, bulan, dan bintang di langit kembali normal. Saat mereka kembali ke dunia 9 provinsi, Li Qingshan terjun ke tanah bersama Little N. Dia takut untuk melihat ke belakang. Dia merasakan beberapa aura luar biasa yang menerangi langit malam seperti obor. Beberapa kehendak ilahi menyapu tubuhnya, seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dirinya. Pada saat itu, penyuruh memberikan beberapa peringatan. Setiap kali, itu cukup menakutkan hingga hampir membunuhnya, tapi dia tidak melancarkan serangan. Langit diselimuti lapisan awan tebal, terus bergelombang dan berubah. Sebuah sisik dan cakar, berwarna hitam pekat seperti tinta, samar-samar terlihat bergerak menembus awan, samar-samar berbenturan dengan pedang miring surga di sisi lain cakrawala. Itu adalah bentrokan yang tidak bisa diikuti oleh Li Qingshan saat ini. Itu adalah pertandingan antar raja. Pria itu berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan pakaian biasa berwarna hitam, dan rambutnya disisir ke belakang dengan cermat. Matanya dipenuhi rasa martabat yang seluas hujan dan laut. Indra jiwanya mengikuti arah pelarian Li Qingshan dan Little N. Dia mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Ratu Kegelapan terbang ke cakrawala dan tiba di samping pria itu, sambil membungkuk. Baru saja, pria itu mengalihkan pandangannya dan menatap Ratu Kegelapan. Dia sedikit terkejut. Kamu akan menjalani kesengsaraan. Ya, sangat bagus. Pria itu mengangguk sedikit, tapi alisnya tetap berkerut. Dia tampaknya tidak terlalu senang. Gu Yanying membungkuk. Bawahan Gu Yanying menyapa Tuan Provinsi. Pria itu adalah Raja Culai yang memerintah Provinsi Green sepanjang 15.000 kilometer. Selama kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Tuan Hawkgat. Apa yang terjadi di sana? Pada saat ini, seberkas cahaya datang dengan kilat. Seorang wanita dengan pedang di punggungnya tiba dan membungkuk ke arah Culai King sebelum melihat ke arah Gu Yanying. Ekspresinya dingin, dan tatapannya setajam pedang, tapi dia memperlakukan Ratu Kegelapan seolah dia tidak ada. Aku juga ingin mendengarnya. Nyonya Mingfei juga telah datang. Gu Yanying dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi, tapi dia jelas menyembunyikan banyak hal. Mingfei menggenggam tangannya ke arah Ratu Kegelapan. Kak, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa dengan menyegel gerbang hantu lapar. Begitu kita kembali ke perkebunan, aku pasti akan menawarimu bersulang. Culai King mengayunkan lengan bajunya. Semuanya, kalian semua bisa bubar. Dengan itu, aura kuat yang terlihat dari jauh di cakrawala benar-benar surut. Awan gelap di langit menghilang. Sebelum dia pergi, Ratu Kegelapan melihat kembali ke daratan tak berbatas. Ini belum waktunya. Aku akan segera mengantarmu pulang. Li Qingshan terus-menerus terjun ke kedalaman bumi. Hanya ketika medan magnet bawah tanah mengelilinginya sepenuhnya, dia tidak bisa lagi merasakan perasaan jiwa. Baru saja, dia berhenti dan menghela napas dalam-dalam. Dia tersenyum. Kali ini benar-benar berbahaya. Meskipun dia nyaris lolos dari kematian kali ini, dia telah menembus lapisan kelima transformasi iblis sapi dan menyaksikan kekuatan masa depan iblis sapi. Selama dia punya waktu untuk mengasimilasinya, kekuatan pribadinya pasti akan tumbuh secara drastis. Bahkan jika dia bertemu dengan para kultivator inti emas, dia yakin dia bisa keluar sebagai pemenang. Tidak ada jawaban. N kecil agak linglung. Baru setelah beberapa saat terkejut barulah dia berkata, "Yeya." Li Qingshan memeluknya. Ekspresinya berfluktuasi, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia baru saja berkata, "Apakah kamu ingat? Di mana rumahmu?" Petik 2. N kecil mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak apa-apa. Kalau kamu ingin pulang dan melihat-lihat,
aku akan pergi bersamamu. Aku berjanji padamu. Hehe, bukankah aku mengukir tablet untukmu? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Suara Li Qingshan perlahan melembut. Siapa yang tahu siapa yang dia hibur? Suaranya agak serak saat dia semakin mengencangkan lengannya. Jika itu benar-benar seperti yang diharapkannya, mengapa tanah milik penguasa provinsi mengizinkannya untuk tinggal di sisinya? Namun, mungkin ini lebih baik baginya. N kecil berdiri dan mengeluarkan tablet kayu sarjana. Satu sisi diukir dengan kata, Nan, sedangkan sisi lainnya diukir dengan kata, An. Pengerjaannya kikuk, dan tulisan tangannya jelek. Bahkan ada bekas hangus dari api, tapi dia memegangnya dengan hati-hati. Tidak peduli berapa banyak gunung dan sungai, tidak peduli berapa banyak kesulitan dan bahaya yang ada, akan ada hari di mana aku mengirimmu pulang. Di bawah sinar bulan, pemuda itu berjanji dengan serius. Pemandangan itu seperti tahi lalat merah di dahinya, sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Tablet kayu sarjana yang diukir dengan kata, Nan-an, menjadi buktinya. Dengan sedikit retakan, N kecil mengepalkan jari-jarinya. Tablet kayu cendekiawan itu retak dan hancur menjadi bubuk, membuat serbuk gergaji beterbangan kemana-mana. Li Qingshan tertegun, namun dia mendengar N kecil berkata, aku tidak akan pergi kemanapun, dan kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku akan selalu berada di sisimu, sampai ke 9 surga, kecuali kematian memisahkan kita. Petik 2. Di mana saya? Bukankah aku sudah mati? Petik 2. Perlahan membuka matanya, dia melihat langit suram dan tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tanah. Sesosok tubuh merangkak berdiri, berpegangan pada pohon layu di sampingnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tangannya juga menjadi layu seperti pohon mati, pucat dan dingin. Dia segera menyadari kelainan pada tubuhnya. Dia tidak perlu bernapas. Saat dia menyentuh dadanya, jantungnya tidak lagi berdetak. Semua fungsi tubuhnya telah berhenti, dan ia telah menjadi mayat. Dia memang sudah mati, tetapi dunia ini kebetulan adalah surga bagi orang mati, dan orang yang hidup tidak dapat bertahan hidup di sini. Benar, aku telah jatuh ke alam hantu lapar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Ma Chaokun memandangi tanah luas dan tandus di kejauhan. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Ma Chaokun berbalik dan melihat sosok ungu berdiri di sana. Matanya jernih, dan kulitnya putih. Dia terlihat sangat bersemangat, tapi itu hanya karena dia kuat dan tidak bisa menyembunyikan aura kematian yang kuat di tubuhnya. Chapter 559. Di kedalaman bawah tanah yang gelap gulita, Li Qingshan menggendong N kecil dalam pelukannya. Hatinya damai. Selama dia ada di sana, selama mereka bekerja sama, tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka bisa menyelesaikannya. Biarkan saja Ratu Kegelapan mati. Tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Namun, dia segera menemukan sesuatu yang buruk. Dengan lapisan keempat dari transformasi penyuruh, mustahil baginya untuk menekan lapisan kelima dari transformasi setan sapi. Dengan kata lain, kecuali dia mencapai lapisan kelima dari transformasi penyuruh, dia tidak akan dapat memulihkan bentuk manusianya dan kembali ke 100 aliran pemikiran. Namun, ini jelas jauh lebih sulit daripada mencapai lapisan kelima dengan iblis sapi dan iblis harimau. Setan lembu dan setan harimau menentukan ketangguhan tubuhnya, tetapi penyuruh menentukan budidayanya. Begitu dia berhasil menembus lapisan kelima, dia akan menjadi komandan daemon dengan kuat, dan dia akan mampu memantapkan dirinya di dunia ini. Sayangnya, apa yang harus saya lakukan? Dia masih memiliki banyak ikatan di dunia ini. Qiongzi pasti sangat sedih kehilangan pamannya. Saat itu, saya bahkan mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai tuan saya. Saya tidak menyangka pertama kali kami bertemu, kami akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Petik 2. Meskipun dia memiliki hubungan dengan Han Angguo, mereka belum pernah bertemu sebelumnya, dan tidak ada hubungan yang mendalam di antara mereka. Jika dia bisa menyelamatkannya, dia akan menyelamatkannya. Jika dia tidak bisa, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Kalau dipikir-pikir, jika dia, Li Qingshan, meninggal, Han Angguo tidak akan merasa sedih untuknya. Dia hanya khawatir Han Qiongzi akan menjadi sangat sedih. Untungnya, orang yang dihabisi Ratu Kegelapan bukanlah ayah mertua Han Anjun, atau dia akan benar-benar hancur berkeping-keping. Inilah perbedaan antara keluarga dan teman. Dia bisa mengambil risiko mengungkap identitasnya untuk menyelamatkan Hua Sengshan, tapi jika itu adalah orang tua atau saudara kandung Hua Sengshan, maka dia harus berpikir 2 kali. Paling-paling, dia harus melakukan apa yang dia bisa. Lagi pula, tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Saya ingin tahu apakah Cheng San akan membocorkan identitas saya. Saya kira tidak demikian. Bagaimanapun, aku menyelamatkan nyawanya. Li Qingshan berkata pada N kecil, kembalilah ke gua keabadian dulu dan atasi situasinya. Jika tidak ada orang yang datang untuk menangani kita, katakan saja aku menderita luka dalam dan sedang mengasingkan diri untuk menyembuhkannya. Saya akan mencobanya ketika saya kembali ke Danau Moon Court dan melihat apakah saya dapat menggunakan kekuatan segel Dewa Air. Jika aku tidak bisa menekan iblis kerbau, aku akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Saya khawatir kami tidak akan bisa kembali ke permukaan. Petik 2. N kecil dengan enggan pergi. Li Qingshan menemukan bahwa setelah ingatannya pulih, ada beberapa perubahan. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk.
Menyandarkan kepala di lengannya, Li Qingshan bersandar di dinding batu panas. Sambil memulihkan energi iblisnya, dia mengatur pikirannya dan mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Bulan Utara, sosok yang mempesona keluar dari kegelapan. Itu adalah Helikaver Parosa. Dia menjilat bibir merahnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu terluka? Setelah pertarungan sengit, Li Qingshan tampak sedikit babak belur. Dia baru memulihkan 20 hingga 30% aura iblisnya. Setelah menembus lapisan kelima dari iblis sapi, dia tidak dapat menyembunyikan auranya. Tentu saja, pemilik wilayah ini, Helikaver Parosa, merasakan kehadirannya dan melacaknya. Ketika Ratu Laba-Laba melihat penampilannya saat ini, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Matanya berbinar. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga untuk menebus dirinya sendiri. Li Qingshan meliriknya. Ya, kenapa kamu tidak menjagaku? Tentu, Helikaver Parosa berkata dengan riang. Kemudian, dia melihat sekeliling, di mana teman kerang kamu itu. Kenapa dia tidak ada di sini untuk menjagamu? Petik 2. Ada yang harus dia lakukan. Dia sudah pergi. Jadi hanya kita yang ada di sini. Apakah hanya kita yang ada di sini? Lord mendekati mereka perlahan sambil tersenyum. Ya, hanya kami. Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, cambuk beracun itu bersiul di udara ke arahnya seperti sambaran petir hitam. Dia mengulurkan tangan dan meraih ujung cambuk, dan cambuk itu melingkari lengannya. Bibir merah Helikaver Parosa melengkung. Dia mundur, dan cambuk beracun itu kencang seperti tali busur. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali. Dengan cibiran di wajahnya, dia mundur. Ayo. Ekspresi Helikaver Parosa berubah. Dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari cambuk beracun itu. Dia tanpa sadar menepi. Dia mengambil kesempatan itu untuk menerkam Li Qingshan. Pakunya menari-nari dengan liar, dan taringnya yang beracun menonjol. Li Qingshan dengan santai melayangkan pukulan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Helikaver Parosa. Gelombang-gelombang kejut melonjak ke segala arah. Kulit Helikaver Parosa berubah menjadi perak. Dia sudah mengalami gerakan ini berkali-kali. Bahkan jika itu mengenai tubuhnya secara langsung, dia tidak akan peduli, apalagi dalam kehampaan. Namun, saat dia menyentuh gelombang kejut tersebut, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sudah terlambat untuk menghindar. Setiap tulang di tubuhnya, setiap inci kulitnya, bergetar. Bahkan aura iblisnya akan menghilang. Dia terbang tanpa sadar dan menabrak dinding batu. Dia tenggelam sedalam lebih dari 10 kaki. Kemanapun dia lewat, gelombang kejut menyebar dari tubuhnya. Semua bebatuannya pecah, membentuk lubang besar berbentuk corong. Dia terbaring di dasar corong. Gigi Helikaver Parosa terkatup rapat, dan dia tidak dapat berbicara. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pakaian beracun di dadanya robek, dan separuh payudaranya yang besar terlihat. Ada juga jurang yang dalam di antara mereka. Retakan muncul di kulit peraknya. Kemampuan pertahanan terkuatnya tidak dapat menahan kekuatan tremor iblis kerbau. Jika dia terkena pukulan ini secara langsung, konsekuensinya tidak terbayangkan. 9 transformasi surgawi dan iblis tampaknya tidak terlalu kuat pada awalnya. Ketika Li Qingshan mengolah lapisan pertama iblis sapi, dia hanyalah seorang ahli di dunia petinju. Namun, pertumbuhan setiap lapisan menjadi semakin mengejutkan. Dalam situasi di mana dia tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan lapisan kelima dari iblis sapi, dia mampu bersaing dengan Raja Zombie, yang memiliki fisik yang sangat kuat. Dari segi kekuatan saja, dia hampir mendekati puncak dunia ini. Meskipun getaran iblis kerbau masih belum mampu menghancurkan kehampaan di dunia 9 prefektur, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditahan. Dia menjadi lebih kuat, entah berapa kali lebih kuat dari dia di masa lalu. Ini tidak mungkin. Apakah dia benar-benar Dasmon? Petik 2. Mata Helikaver Parosa dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebelumnya, dia sempat beberapa kali bentrok dengan Northmoon. Meskipun dia telah kehilangan semuanya, itu masih merupakan pertempuran sengit. Tidak ada kekurangan peluang baginya untuk menang. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Terlebih lagi, dia masih menjadi Jenderal Daemon. Terlepas dari apakah dia bisa menerimanya atau tidak, dia segera membuat pilihan yang paling tepat. Melarikan diri. Demon harimau menerkam, Phoenix menari, dan angin serta api bersiul. Dalam sekejap, dia tiba di belakang Helikaver Parosa. Li Qingshan menekankan tangannya di sampingnya. Ujung hidungnya hampir menyentuh hidungnya. Dia tersenyum sinis. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menjagaku? Setelah pertempuran di Burial Mountain, meskipun transformasi iblis harimau belum menembus lapisan kelima, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Dia bisa mengendalikan sayap angin dan api dengan lebih bebas. Jangan pernah memikirkannya. Helikaver Parosa membuka mulutnya dan mengeluarkan sehelai sutra laba-laba. Seperti seberkas cahaya putih, ia melesat tepat di antara alis Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia kembali ke bebatuan, ingin melepaskan diri dari jangkauan pelukannya. Gemetar, Li Qingshan meraung pelan dan meraih bahunya. Kekuatan getaran dilepaskan dengan panik. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang getaran hitam terjalin di udara, membentuk retakan hitam yang menyerupai kilat. Sutra laba-laba pecah di udara, dan Helikaver Parosa merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya bergetar hebat di udara, dan pakaian racunnya terkoyak, hancur berkeping-keping.
Ia beterbangan di udara seperti kupu-kupu sebelum berubah menjadi debu, memperlihatkan tubuh peraknya. Beberapa saat kemudian, Daemon Ki-nya juga menyebar. Dia tidak mampu mempertahankan kemampuan bawaannya, dan peraknya surut, memperlihatkan tubuh putihnya yang telanjang. Dadanya yang gagah berguncang seperti jeli akibat gempa susulan. 2 titik merah menari-nari. Helika Verparosa terkejut. Li Qingshan berkata, karena kamu tidak ingin menjagaku, aku akan menjagamu. Ketika penguasa Provinsi Hijau turun, dia menyuruh para pemimpin sekolah mundur ke 100 aliran pemikiran. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti. Di 100 aliran pemikiran, para pemimpin sekolah dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika alam hantu lapar benar-benar turun, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri, dan mereka tidak tahu kemana mereka bisa melarikan diri. Liu Changqing melihat sekeliling dan bertanya, Cheng San, di mana Qingshan? Di sudut, Ru Xin menunduk, dan jantungnya berdetak kencang. Pikiran Hua Sengshan menjadi liar. Dia terkejut ketika mendengar itu. Sepertinya dia sudah kembali ke kediamannya. Sekarang dia mengetahui identitas Li Qingshan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Secara teknis, dia harus mengeksposnya, tapi sepanjang waktu, Bulan Utara tidak pernah menargetkan 100 aliran pemikiran. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan baik, menyelamatkannya beberapa kali dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika dia harus membalasnya dengan nyawanya, itu tidak akan berlebihan, jadi bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Ru Xin sedikit mengernyitkan alisnya. Dia menjadi agak ragu. Tidak ada alasan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam hal seperti ini. Tunggu, jangan bilang dia ada di sana juga. Liu Changqing menghela nafas. Dia benar-benar berterus terang. Dia mungkin cukup termotivasi lagi. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada budidayanya sendiri. Pendirian yayasan sebenarnya hanyalah pendirian yayasan. Petik 2. Termasuk dia, tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak terprovokasi. Dalam pertempuran seperti itu, kehidupan seorang penggarap yayasan pendirian pada dasarnya seperti setitik debu. Mendengar itu, Hua Sengshan malah menenangkan diri. Pertarungan antara manusia dan daemon bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap yayasan pendirian seperti dia. Jika dia mengambil bagian secara sembarangan tanpa sepengetahuan apapun, dia hanya akan membuang nyawanya dengan sia-sia. Dia lebih baik fokus pada kultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Namun, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Qiongzi jika dia mengetahuinya? Penantian ini berlangsung selama beberapa hari. Sinar matahari dan bulan terus berganti-ganti di jendela. Semua orang merasa ada kemungkinan yang tidak menguntungkan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani pergi. Mereka takut tidak menerima kabar secepatnya dan mengalami bencana. Rekan-rekan kultivator, ada hasilnya. Gerbang hantu lapar telah disegel. Boneka yang ditinggalkan oleh pemimpin aliran mohisme telah mengamati situasi sepanjang waktu. Akhirnya ia berbicara sekarang. Semua orang menenangkan diri. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, tetapi mereka melihat ekspresi pemimpin aliran mohisme berubah drastis. Dia ragu-ragu sebelum berkata, saya melihat Komandan Gu dan Yang Mulia Ratu Kegelapan. Saya melihat Komandan Gu dan Yang Mulia Ratu Kegelapan. Ya, ada juga Dasmon Kucing. Para penggarap lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Retakan muncul pada cangkir di tangan Han Anjun. Meski ekspresinya masih sekuat baja, bibirnya sedikit bergetar. Ruangan menjadi gempar. Itu adalah sekelompok kultivator inti emas. Berapa banyak tokoh terkenal yang mati begitu saja. Saat Hua Sengshan mendengar bahwa Gu Yanying masih hidup, dia sedikit menenangkan diri. Lalu dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ada orang lain yang muncul? Boneka saya hanya bisa menonton dari pinggiran. Saya tidak melihat orang lain. Chapter 560. Sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. Mereka berputar, mengamati pemandangan sekitar. Danau kecil berbau belerang itu menggelegak dan mendidih. Dia saat ini sedang bersandar pada batu besar yang panas di tepi danau. Ketegangan yang dia kumpulkan dalam pertempuran telah benar-benar mereda, dan dia merasakan kedamaian dan kenyamanan. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada sosok menggairahkan di pelukannya. Kegilaan beberapa waktu yang lalu masih tergambar jelas di benaknya. Dia tersenyum. Di bawah tekanan kekuatan absolutnya, semua perjuangannya sia-sia. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja dan bergabung dengannya. Ada perasaan jika dia tidak bisa menolak, maka dia akan menikmatinya. Dia dengan lembut membelai punggungnya, menelusuri lengkungan yang indah sampai dia mencapai pantatnya yang menggairahkan. Dia menepuknya dengan ringan. Helika Verparosa juga membuka matanya. Tidak ada lagi kebencian atau kebencian dalam diri mereka. Sebenarnya ada rasa malas yang memikat. Dia berbaring di pelukannya, tunduk tidak seperti sebelumnya. Perbedaan kekuatan di antara mereka telah melebar sepenuhnya. Li Qingshan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, membuktikan kualifikasinya untuk menjadi pasangannya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak bisa dianggap kebencian. Itu hanya bisa dianggap menggoda sebelum berhubungan seks. Bukan hanya tidak ada artinya bagi yang lemah untuk membenci yang kuat, tetapi juga tidak menguntungkan kelangsungan hidup mereka sama sekali. Bagi iblis yang jahat, hanya diintimidasi oleh yang lemah saja sudah layak untuk dibenci. Menyerah pada yang kuat bukanlah sesuatu yang memalukan. Li Qingshan menyingkirkan sosok di pelukannya yang bisa memikat siapapun, dan mengikuti sungai bawah tanah ke hulu sendirian.
Tiba-tiba, dia menoleh. Kamu, dan wilayahmu ini, semuanya milikku. Ya, Helikaver Parosa berkata dengan lugas. Dengan kekuatannya, wajar baginya untuk memiliki semua ini, dan itu bahkan kurang. Li Qingshan tersenyum tipis. Kesederhanaan dan keterus-terangan dunia iblis jahat adalah hal yang paling dia sukai. Tidak ada benar atau salah, tidak ada moral atau hukum. Itu hanya seleksi alam, survival of the fittest. Baru setelah melihat sosoknya menghilang barulah Helikaver Parosa menghela nafas panjang. Kalau saja dia membunuhnya saat dia melihatnya. Hujan deras mengguyur Danau Mooncourt. Angin kencang menderu-deru, dan gelombang keruh membubung ke udara. Melihat ke bawah melalui permukaan danau yang bergelombang, cahaya biru samar bisa terlihat. Di dasar Danau Mooncourt, dalam bola cahaya tembus pandang yang terbentuk dari segi enam yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria tampan, ramping, dan agung memeluk lututnya saat dia meringkuk di dalam bola cahaya. Dia menutup matanya dan mengatupkan giginya, memperlihatkan 4 taringnya. Rambut merah sebatas pinggangnya berkibar di air seperti nyala api. Kecemerlangan bola cahaya itu berkedip-kedip, seperti jantung yang berdetak kencang. Saat cerah, ombak di danau semakin ganas. Saat hari sudah gelap, ombak menjadi tenang. Sosok penyuruh muncul, seolah sedang melakukan yang terbaik untuk menekan sesuatu. Gumpalan hitam muncul di rambut merahnya yang berkibar, menyebar sedikit demi sedikit. Penampilannya juga berubah seiring dengan itu. Ia tidak lagi setampan dulu, biasa seperti patung batu. Ledakan, suara keras datang dari dasar air, dan tiang air yang tingginya lebih dari 100 kaki menjulang. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Namun, cangkang mendalam penyuruh hancur berkeping-keping. Ombak yang bergelombang menjadi sangat tenang, seperti cermin besar. Hujan berangsur-angsur berkurang, menjadi jarang. Hujan jatuh ke cermin, menimbulkan riak-riak yang tumpang tindih dan menyatu. Li Qingshan menghela napas dalam-dalam dan merentangkan anggota tubuhnya, mengambang di permukaan danau dengan tenang. Wajahnya tetap tampan seperti sebelumnya, dan rambutnya masih merah padam. Dia masih gagal pada akhirnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut dari kiri ke kanan. Awan terbelah dan hujan pun menyebar. Bulan seterang siang hari, dan langit dipenuhi bintang. Betapa cantiknya, dia menghela nafas secara emosional, melupakan semua kekhawatirannya. Sambil berdiri, dia melihat ke titik cahaya lentera di tepi danau dan mendengarkan suara-suara di cahaya lentera. Inilah kehidupan manusia, ada rasa ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Segera, dia menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Kehidupan manusia dipenuhi dengan rasa sakit. Bagaimana dia bisa melupakan asal-usulnya dan bernostalgia ketika dia sudah sejauh ini dari seorang penggembala sapi? Itu adalah penipuan diri sendiri yang bodoh. Dan, meskipun kebahagiaan ini nyata, dia tidak akan segan untuk berpisah dengannya. Apa yang dia kejar tidak pernah disebut kebahagiaan. Dia menatap kedalaman bintang-bintang dan tertawa keras. Karena dia tidak punya niat untuk kembali, maka dia akan terus maju. Li Qingshan melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, terbang ke cakrawala. Melihat ke bawah, lingkungan sekitarnya terlihat jelas. Danau Mooncourt sangat luas, dan air sungai jernih di kejauhan mengalir tanpa henti, memanjang hingga ke kejauhan. Marquis of Rui telah dihabisi. Sekelompok pembudidaya inti emas telah dihabisi. Komando Rui sekarang tidak memiliki pemimpin, jadi siapa yang masih bisa menghentikanku? Saya akan terus memurnikan perairan dan memperkuat kekuatan segel Dewa Air. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat menembus lapisan kelima penyuruh setelah memurnikan perairan ini. Tuan, apakah Anda sudah menemukannya? Apakah Li, Bai dia? Petik 2. Di kereta yang terbang menuju Sekte Umbral Yin, Suanyu bersandar di pelukan Ratu Kegelapan dan mengangkat kepalanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Ratu Kegelapan menjadi dingin. Dia berkata dengan tegas yang belum pernah dilihat Suanyu sebelumnya, diam. Suanyu menggigil ketakutan, dan rambutnya berdiri tegak. Saat itulah ekspresi Ratu Kegelapan melembut. Dia membelai Suanyu dengan lembut. Kamu tidak boleh menyebutkan hal ini kepada siapapun, atau aku akan. Dia berhenti di sana, tapi Suanyu merasa kedinginan. Sejak dia meninggalkan Gunung Burial Mound, tuannya sepertinya telah berubah. Kebenciannya telah hilang, digantikan oleh rasa bermartabat dan tekad. Saat dia membelai dirinya sendiri, gerakannya masih selembut sebelumnya, namun kurang hangat. Tatapannya tidak lagi tertuju pada dirinya sendiri, melainkan menatap ke dalam kegelapan tak berujung. Matanya menyala-nyala karena api. Mungkin ini adalah penampilan aslinya. Mungkin inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang penggarap iblis. Seorang pria tiba-tiba muncul di gerbong, mengabaikan penjaga di sekitar dan berbagai formasi di gerbong. Rambutnya acak-acakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Kulitnya putih pucat, dan matanya bersinar terang. Dia mengenakan jubah hitam. Lengan dan tepi jubahnya semuanya compang camping, tapi tampak seperti api hitam melingkari dirinya. Dia memiliki pengaruh yang tak terlukiskan. Tuan Sekte, Ratu Kegelapan berdiri dan membungkuk, menunjukkan rasa hormat. Kamu akhirnya kembali. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini, kata Master Sekte Umbral Yin. Ratu Kegelapan memberitahunya semua yang terjadi di gerbang hantu lapar, tapi itu sangat berbeda dari apa yang dikatakan Gu Yanying padanya. Dia mengakui fakta bahwa dia telah membunuh Markis dari Rui dan yang lainnya, tetapi dia masih tidak mengungkapkan identitas Little N.
Sangat bagus. Pemimpin Sekte Umbral Yin tersenyum sinis. Apakah bajingan kecil ini benar-benar berpikir komunitas budidaya adalah tempat yang baik bagi mereka untuk hidup bebas dan bahagia? Sudahkah Anda menangkap jiwa mereka? Petik 2. Ya, kami akan menyiksa mereka terlebih dahulu dan mengambil beberapa informasi berguna dari mereka sebelum mengirim mereka ke dalam panji hantu segudang sebagai pengorbanan. Jika Anda dapat menjalani kesengsaraan surgawi, posisi Master Sekte pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Segudang Ghost Banner akan berakhir di tangan Anda cepat atau lambat. Kekacauan akan segera terjadi. Hukum kultivasi telah diputarbalikkan oleh kerajaan Sia besar begitu lama, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk mengungkapkan sifat aslinya. Petik 2. Master Sekte Umbral Yin memperlihatkan gigi putih mutiaranya dan mencibir dalam diam. Suanyu menggigil dan menyusut ke dalam pelukan Ratu Kegelapan. Ratu Kegelapan membelai Suanyu dengan nyaman dan berpikir, Tuan, bahkan jika Anda tidak mau menyerahkan posisi ketua sekte kepada saya tidak akan menyetujuinya. Anda tidak tahu akan jadi apa anak saya saat ini. Meski aku telah kehilangan identitasku sebagai manusia, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan yang kudapat. Yue, oh Yue, kamu adalah darah dagingku. Sekalipun kamu sudah tinggal tulang, kamu tetap milikku. Kamu akan kembali ke sisiku suatu hari nanti. Jika kita bekerja sama, Provinsi Hijau akan menjadi milik kita. Di alam hantu lapar yang tak terbatas, kematian mayat raja hanya bisa dianggap sebagai riak kecil. Itu tidak bisa menimbulkan banyak keributan. Ini akan segera tenang. Namun, kemunculan api putih menimbulkan riak yang dengan cepat meluas hingga ke kejauhan. Entah berapa lama, seuntai asap hitam menembus langit yang suram, terbang ke kejauhan. Pegunungan yang membentang beberapa ratus kilometer terbentang di cakrawala seperti binatang raksasa. Hanya ketika mereka mendekatinya barulah mereka menemukan bahwa itu bukanlah pegunungan, melainkan binatang buas yang sangat besar. Lebih tepatnya, itu adalah kerangka binatang raksasa. Tidak mungkin membayangkan betapa kuat dan menakutkannya ketika ia masih hidup. Banyak paku tulang jahat dengan berbagai ukuran menunjuk ke langit seperti puncak tunggal. Khususnya, satu tanduk di tengkorak binatang raksasa itu tidak dapat dijangkau. Sosok-sosok berdiri di puncak satu-satunya puncak, semuanya memiliki ukuran dan penampilan berbeda, namun aura mereka sama kuatnya, bahkan lebih kuat daripada milik Raja Mayat. Mereka sedang berdiskusi dan berkomunikasi satu sama lain. Apa yang terjadi? Kenapa kamu memanggil kami begitu terburu-buru? Beberapa orang bingung. Apa? Api suci putih legendaris telah muncul. Ada yang terkejut dan ragu. Itu hanya legenda. Warna api selalu datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tidak mungkin mereka menjadi terlalu kuat di ribuan dunia, jadi mengapa mereka datang untuk menghancurkan alam hantu lapar? Itu hanya mayat raja. Jika sudah mati, maka sudah mati. Mengapa Anda memanggil kami karena sesuatu yang sepele? Bahkan ada pula yang merasa diremehkan. Diam. Apakah kamu ingin aku memakan kalian semua karena membuat begitu banyak keributan? Petik 2. Sesosok tubuh bungkuk berjalan menuju tanduk raksasa itu dengan bantuan tongkat. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan potongan kain putih, dan dia membawa beberapa bendera besar di punggungnya dengan gambar binatang jahat di atasnya. Kalimat pertamanya sedalam kalimat orang tua, tapi kalimat kedua seperti binatang raksasa di bawah kakinya yang hidup kembali. Ia meraung dan meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Semua hantu menjadi tenang dan buru-buru membungkuk padanya. Dia mengangkat tongkatnya dan memerintahkan, buka gerbang hantu lapar sesegera mungkin dan masuki dunia itu. Suaranya menjadi dalam lagi. Hanya kaum muda dan lemah yang akan mengabaikan legenda itu. Para hantu tidak berani lalai, dan mereka semua punya rencana. 1000 dunia punya aturannya sendiri. Jika kita memaksa masuk, kita akan ditekan oleh dunia itu. Ini akan sangat merugikan. Bahkan jika gerbang hantu lapar terbuka, kita tidak akan bisa masuk. Namun, tampaknya ada sekte bernama Sekte Bulan Hitam di dunia itu. Mereka memiliki hubungan dekat dengan alam hantu lapar, jadi kita bisa membuat kesepakatan dengan mereka. Jika kita menggunakan hantu dari dunia itu, tekanan kita akan berkurang. Dia berkata, cari hantu dari dunia itu. Tidak masalah jika mereka lemah, aku bisa memberi mereka makan perlahan. Hubungi Sekte Bulan Hitam dan berikan apa yang mereka butuhkan. Saya bahkan dapat mendukung mereka dan membiarkan mereka menjadi penguasa dunia itu. Syaratnya adalah penguasa api harus dibunuh. Petik 2. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.